Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Nah, jangan lupa juga kalian sambil buka buku pena 5C. Sebelumnya, mari kita membaca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas bersama-sama ya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu termasuk karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, teks eksplanasi sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu teks yang artinya bacaan dan eksplanasi yang artinya penjelasan. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi, itu yang pertama harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian, yang kedua, ada hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu ada tahapan proses dari fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Nah, ini contoh fenomena yang bisa dijelaskan dengan teks eksplanasi. Ada fenomena alam seperti gunung meletus, gerhana, dan juga ada fenomena sosial tentang kemiskinan. Kalian juga bisa menjelaskan teks eksplanasi dengan fenomena budaya masyarakat, lingkungan, atau bisa juga dengan keadaan saat ini. Nah, untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, informasi dari teks yang akan dijelaskan dan biasanya berupa definisi yang berisi tentang topik yang akan dibahas. Kemudian juga berisi penjelasan umum tentang fenomena yang sedang dibahas. Kemudian ada deretan penjelas atau bisa disebut penjelasan atau isi yang menjelaskan mengapa fenomena dapat terjadi atau menjelaskan sebab akibat dari fenomena tersebut. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan atau interpretasi atau biasa juga disebut dengan penutup. Berisi kesimpulan dari topik yang dibahas. Nah, di mana kita dapat menemukan teks eksplanasi? Kita dapat menemukan teks eksplanasi itu dari buku, koran, majalah, surat kabar cetak maupun elektronik. Ingat ya, teks eksplanasi itu berupa sebuah fakta atau kenyataan. Nah, cara meringkas teks eksplanasi itu yang pertama harus jelas ada teksnya ya. Yang kedua, dari teks tersebut kalian baca, kemudian kalian teliti dan kalian baca berulang-ulang. Kemudian ada kata kunci pada setiap paragraf. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian, rangkai kata kunci setiap paragraf tersebut. Kemudian tentukan kalimat utamanya dan tentukan gagasan utamanya. Setelah itu, kalian ringkas kata kunci dan gagasan utamanya. Tentunya dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Nah, untuk menentukan kata kunci. Kata-kata kunci itu adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci itu dapat diperluas atau dipersempit. Tujuan kata-kata kunci itu agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Ingat ya, kata-kata kunci itu adalah kata yang sering muncul di dalam teks. Sekarang kalian perhatikan. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar.
Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalori yang akan diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks di atas, kata-kata yang sering diulang-ulang itu adalah kata kalor dan suhu. Maka, kata kunci teks tersebut adalah kalor dan suhu. Nah, kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat bernama termometer yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Bagaimana anak-anak, sudah paham belum mengenai teks eksplanasi? Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian membuat rangkuman mengenai teks eksplanasi. Setelah itu, silahkan kalian foto tugas kalian dan dikirim ke Bapak Ibu kelas kalian masing-masing. Tetap semangat dan terus berdoa supaya kita segera dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.